Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah ini. Dan untuk itu saya meminta jemaat untuk kita sama-sama berdiri. Dan kita akan menghabiskan ibadah ini dengan mengambil saat teduh. Dan kita akan menerima potum dan salam dari Tuhan kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian di dalam seluruh ibadah ini. Amin. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita ada sampai hari ini. Mari kita bersyukur, memuji dan menyembah Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang tertuju kepadanya. Mari kita naikkan satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai kami. Kami boleh melewati seminggu yang telah kami lalui Tuhan. Tuhan izinkan untuk kami mengalami suka duka yang silih berganti. Kami percaya itu wujud rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami, melalui apapun yang Tuhan izinkan kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, bila hari ini kami ada. Kami sehat, kuat, diberkati, bahkan masih memperkenankan Tuhan pada hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami naikkan dan mengembalikan segala pujian kemuliaan hanya kepada Engkau, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami pada saat ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau dalam sepanjang ibadah kami. Kiranya Engkau menuntun kami, mengurapi setiap kami, untuk kami benar-benar memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, dalam perjalanan waktu, seringkali kami mendukakan Engkau lewat tutur kata, lewat sikap yang jauh dari kata sempurna, bahkan kami berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, agar kami benar-benar layak menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami persembahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Dipersilakan duduk kembali. Nats Alkitab diambil dari Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kiranya Tuhan yang terus mengontrol hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita ucapkan atau keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sama-sama kita akan naikkan pujian Tiap Langkahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimohon berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Siswati dalam satu tema, jangan menghakimi orang lain. Mari kita sambut dengan satu pujian, ujilah aku Tuhan.
Shalom, kita bertemu lagi ibadah pada hari Minggu, yaitu di bulan September. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat. Kami akan belajar tentang firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kami kasih dalam Tuhan, mari saya ajak membuka Alkitab yang saya ambil di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, tema pada hari ini yaitu jangan menghakimi sesamamu. Jangan menghakimi sesamamu. Tapi Bapak Ibu, kita bisa melihat ayat yang pertama ada kata jangan kamu, ya, jangan kamu. Ini merupakan suatu perintah dan larangan yang sangat keras yang ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, dan juga kepada kita pada saat ini secara pribadi, ya. Setiap orang diberi perintah dan diberi larangan supaya jangan kamu. Pertanyaannya, jangan apa? Ternyata ketika kita melihat firman Tuhan mengatakan jangan kamu menghakimi. Ya, jangan kamu menghakimi. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, menghakimi ini merupakan kebiasaan kita ketika kita hidup bersama dengan teman-teman kita, saudara kita, atau orang lain. Dan pernahkah Bapak Ibu memahami atau melihat ketika seseorang ini sedang menghakimi? Apa yang dirasakan di dalam hidupnya, apa yang dirasakan di dalam hatinya ketika dia menghakimi seseorang? Saya rasa orang yang sedang menghakimi adalah orang yang mengalami suatu kepuasan di dalam hatinya karena dia melampiaskan emosi, melampiaskan ketidaksukaan dan sebagainya. Sedangkan Bapak Ibu, kita kalau melihat orang yang ada di posisi yang dihakimi, bagaimana orang tersebut? Saya yakin dia merasa down, dia merasa lemah, dia merasa dipermalukan, dia merasa reputasinya jatuh karena dihakimi oleh orang yang ada di depannya. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, siapa sih orang-orang yang menghakimi ini? Di dalam Alkitab mengatakan orang yang suka menghakimi adalah orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Ya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat ini orang yang tahu tentang kebaikan, tahu tentang kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukannya. Orang-orang ini merasa berkuasa. Dia memiliki keangkuhan, kesombongan, dan asumsi ya, dan berprasangka terhadap orang lain yang tidak baik. Ini adalah orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang suka menghakimi.
Dan orang yang seperti ini, di ayat yang kelima dia katakan, orang yang seperti ini disebut munafik. Orang yang munafik. Bapak Ibu, kalau orang munafik ini penampilannya memang begitu salah, ya. Memakai baju mungkin yang panjang-panjang, perkataan yang bagus-bagus, ternyata sikap dan tingkah lakunya dia tidak sesuai dengan apa yang dia pakai. Tidak sesuai dengan apa yang dipakai. Dan pada zaman Tuhan Yesus pada saat itu pun dia didatangi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dicari kesalahannya, selalu difitnah, mencari sesuatu bagaimana caranya menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Bapak Ibu, dia ketemu dengan seorang perempuan atau wanita yang sedang berzina. Kesempatan, ya, orang yang sedang berzina ini kemungkinan ya pada saat itu diseret atau diarak ya ke tempatnya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pada saat itu ada. Terus saya bisa membayangkan bagaimanakah perempuan ini pada saat itu sedang berzina terus ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Otomatis malunya luar biasa. Ternyata masalah ini untuk menjebak Tuhan Yesus, untuk mencari kesalahan yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, ketika perempuan ini diletakkan di depan Tuhan Yesus sambil berbicara, ya, kalau orang yang kedapatan berzina, dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Apa reaksi Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus, dia tunduk dan telunjuk jarinya menulis, ya, menulis di tanah. Alkitab tidak menjelaskan apa isi tulisan itu, tapi yang jelas dia menunduk dan menulis dengan jari tangannya. Ini kalau kita bisa aplikasikan ketika kita dihadapi oleh orang-orang yang suka menghakimi, orang yang suka menfitnah, suka mencaci maki, suka mencari kesalahan. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Tidak menghiraukan orang tersebut, tetapi tetaplah berkarya. Jangan lemah, ya. Jangan putus asa, tetap lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, makanya dia menulis dengan jarinya di tanah. Tapi setelah kita melihat ya di Yohanes 8 ayat 6, 7 dan 8. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini terus ngomong, terus membicarakan, Tuhan Yesus pun juga berdiri. Ya. Di tengah-tengah dia menulis sesuatu di atas tanah, dia juga berdiri. Dia menegur, ya, menegur dengan teguran kasih. Dia menyentuh hati mereka, mengobrak-abrik kecongkaan mereka, dan dia mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah melakukan dosa, maju dan yang pertama kali lemparilah perempuan ini sampai dia mati. Ini Tuhan Yesus pada saat menghadapi orang yang menghakimi, orang yang mencaci maki, dan orang yang memiliki prasangka yang buruk, menegur, membuka hatinya, sehingga orang-orang tersebut menyadari bahwa orang itu sedang ada dalam keadaan berdosa. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika dia sudah menegur, dia sudah mengajar, dia sudah menyentuh hati mereka, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia tunduk kembali, dia menulis kembali dengan jarinya di atas tanah. Dan ketika Tuhan Yesus melihat, oh ternyata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pergi satu-satu, dia sendiri bersama dengan perempuan itu yang tinggal. Ya. Ini cara menghadapi orang yang suka menghakimi. Tuhan Yesus tidak henti-hentinya dihakimi oleh manusia yang berdosa. Manusia yang tidak tahu diri. Manusia yang selalu ingin menyakiti dan menjatuhkan.
Tetapi ketika kita mengaplikasikan, marilah kita tetap berkarya. Jangan merasa kita down, jangan merasa kita putus asa ketika ada teman-teman kita yang menghakimi. Tapi kita tetap semangat. Lakukan pekerjaan sesuai dengan porsi yang kita lakukan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kalau kita melihat yang tadi adalah larangan kita untuk menghakimi sesama. Ternyata ada bahaya bagi orang yang suka menghakimi. Orang yang suka menghakimi ini ada bahaya-bahaya yang akan menimpa dirinya. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Harus hati-hati. Mungkin pada saat kita menghakimi orang lain, kita menfitnah orang lain, memaki-maki orang lain, menyalahkan orang lain, kita tidak menyadari bahwa ada bahaya yang akan kita hadapi. Karena di dalam Alkitab, ayat yang kedua dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan kuukurkan kepadamu. Ini bahayanya. Bahaya sekali ketika orang yang suka menghakimi dan tidak menyadari nantinya akan dibalas dengan penghakiman itu sendiri. Dan apa yang kita lakukan untuk menghakimi seseorang itu, ukuran itu akan tertimpa dan kembali kepada diri kita sendiri. Ini ayat yang kedua. Artinya kita harus hati-hati, ya, jangan sampai terlalu gampang menghakimi orang lain, menghakimi saudara kita, menghakimi teman kita, menghakimi siapa orang yang hanya sepotong tidak kita ketahui secara gamblang langsung menghakimi. Itu bahaya yang pertama. Sedangkan bahaya yang kedua, ayat ketiga dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Artinya, bahaya yang kedua, kita ini manusia yang berdosa, Bapak Ibu. Manusia yang tidak cakap untuk menghakimi orang. Ya, tidak cakap, tidak pintar. Karena semua manusia adalah berdosa. Kalau semua manusia berdosa, kenapa kita menghakimi orang lain? Bapak Ibu masih ingat kasusnya Ahok ketika dia menjadi gubernur di Jakarta. Bagaimana caranya? Orang-orang tersebut ingin menjatuhkan, melengsarkan, bahkan ingin ada juga yang ingin membunuh dan sebagainya. Dan pada saat dia kepleset dengan omongannya, inilah kesempatan untuk memenjarakan Ahok. Tapi terakhir persidangan, setelah dia disidang, dia katakan apa? Siapa yang menjolimi saya, dia akan dibalas oleh Tuhan. Sini kata-kata ini masih viral Bapak Ibu ya. Dan ini membuat ukuran bagi kita. Kalau saya melihat Ahok di penjara, dia menerima. Dia tidak pernah memberontak, dia tidak pernah mencari perlindungan. Waktu pergi ke persidangan, dia datang tepat pada waktunya, menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhanlah pembela kita. Tuhan ada di pihaknya bagi orang yang benar dan jujur di mata Tuhan. Ternyata betul. Ketika dia di penjara, malah dia menolong orang-orang yang ada di dalam penjara. Dan pada saat di penjara, satu persatu Tuhan menunjukkan ya, keadilannya kepada mereka yang saat itu ingin menghancurkan Ahok. Ada yang mati, tenggelam karena tsunami. Ada yang mati, pesawat jatuh. Ada yang masuk penjara satu persatu, hampir tidak ada yang lolos Bapak Ibu. Inilah pembelaan Tuhan. Kalau kita dihakimi, janganlah kita membalas dengan hal-hal yang tidak baik. Atau kita bertengkar. Pertengkaran itu tidak menjadi solusi atau jalan keluar ketika kita menghadapi orang yang menghakimi.
Tapi di sini dengan jelas Tuhan memihak orang yang jujur, orang yang taat, orang yang beriman, orang yang bersandar kepada Tuhan. Buktinya Ahok dilihat oleh orang-orang di seluruh bumi bahwa Ahok dibela oleh Tuhan. Walaupun dia ada di dalam penjara, tapi satu persatu Tuhan mengembalikan penghakimannya itu kepada mereka. Ini yang harus kita teladani. Bahaya yang ketiga, Bapak Ibu, penghakiman itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Ya, Roma 2 ayat yang ke-6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini Roma 2 ayat yang ke-6 jelas. Tuhan akan membalas setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Mata Tuhan tidak pernah terlelap, mata Tuhan tidak pernah tertidur melihat anak-anaknya. Dan siapa yang berlaku tidak baik dan melakukan sesuatu yang menyimpang, maka Tuhan pun di sini dengan tegas, Ia akan membalas setiap perbuatan orang-orang menurut perbuatannya. Ini yang harus kita klaim di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sedangkan bahaya yang selanjutnya bagi orang yang suka menghakimi, yaitu jangan menghakimi sebelum waktunya. Biasanya, ini saya berikan contoh ya. Ketika seseorang dihakimi ya, atau teman kita mendapatkan penghakiman dari masyarakat, belum tentu orang itu tahu permasalahan seluruhnya. Kadang-kadang mendengar hanya sepotong, lalu muncullah penghakiman secara massal. Ya, tidak tahu apa seluk-beluknya, masalah apa yang dialami. Ternyata orang ini sudah mengalami penghakiman dari teman-teman kita, dari orang-orang, apalagi orang-orang itu telah menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Ini yang tepat dilakukan pada orang yang dihakimi. Tidak boleh kita menghakimi seseorang sebelum waktunya. Ada waktunya penghakiman itu, dan kelak Tuhan akan turun tangan. Kelak Tuhan akan menghakimi orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, karena itu janganlah menghakimi orang lain sebelum persoalan tahu secara tuntas, cerita secara gamblang. Jangan hanya menilai masalah itu hanya sedikit, baru kita main hakim, baru kita turun tangan untuk memperlakukan orang tersebut dengan tidak baik. Kita akan melihat tangan kita. Kalau tadi Tuhan Yesus telunjuknya dipakai untuk menulis. Saya tidak tahu tulisannya, tetapi kalau manusia, telunjuk manusia yang dipakai adalah untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini kebanyakan itu. Kesalahan orang lain terlalu gampang dilihat, padahal kesalahan diri sendiri itu lebih besar. Makanya di sini dia katakan ayat yang ke-4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah ini, kalau kita menghakimi orang lain, padahal kita ini orang yang banyak sekali melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak kita lihat. Bapak Ibu bisa melihat balok. Balok ini dipakai untuk membangun rumah, yaitu apa nih? Apa ya kalau orang Jawa ini? Cagaknya ya, tiangnya. Ini besar. Tapi kalau kita melihat di sini selumbar, selumbar artinya serpian, ya. Serpian hanya kecil.
ada di mata saudara kita. Tapi kita cepat menilai kesalahan yang sekecil apapun yang dilakukan oleh teman kita. Tetapi kesalahan kita yang begitu banyak, kadang-kadang kita tutupi, kita membela diri sendiri. Oh, saya tidak melakukan salah, saya tidak melakukan dosa, dan dialah yang melakukan kesalahan. Di sini loh Bapak, kita diajak mengintrospeksi diri. Kalau engkau mau menghakimi orang lain, hakimilah dirimu sendiri dulu. Bereskanlah dirimu dulu, baru kamu bisa melihat kesalahan orang lain. Kalau kita jujur Bapak Ibu, kita ini banyak melakukan kesalahan dan banyak melakukan dosa. Tapi ketika kita melihat kesalahan orang lain terlalu gampang, marilah kita lepaskan, kita introspeksi diri, supaya kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita ini lepas. Dan kalau sudah lepas, dan kalau sudah tidak ada, artinya boleh kita melihat atau mengambil selumbar serpian di mata orang lain. Kenapa serpian ini atau selumbar ini harus kita keluarkan? Karena juga mengancam. Kalau orang lain ada kesalahan dan kita biarkan, itu kesalahan Pak Ibu. Kita sebagai orang percaya, marilah kita menegur orang yang bersalah. Mari kita mengajar orang yang belum tahu. Inilah serpian ini atau selumbar ini. Kalau serpian dan selumbar ini tidak dikeluarkan dari mata sesama kita, kita tidak mau menegur, berarti jiwa mereka dalam bahaya. Mereka akan menyimpang. Bahkan jiwa mereka akan mati karena akan meninggalkan Tuhan. Karena tertutup dengan serpian ini. Kalau dipelihara terus menerus di dalam kehidupannya, maka kita sebagai orang percaya, kita wajib menegur dan memberikan kasih kepada orang-orang yang ada selumbar serpian tersebut. Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, biarlah tentang penghakiman ini kita akan belajar dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Aplikasinya di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang 11, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Seperti wanita tadi yang diperhadapkan di hadapan Tuhan Yesus, sudah tahu wanita ini berbuat dosa, tapi Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak memukul, tapi Tuhan mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ini tugas kita. Ketika ada orang-orang yang suka menghakimi, atau ada teman-teman kita yang memiliki selumbar dosa di matanya, kita juga wajib menegur atau memberikan pengajaran kepada mereka. Jangan berbuat dosa lagi. Teguran yang baik adalah teguran yang penuh dengan kasih. Artinya yang mampu mengubah perilaku. Ya, bukan teguran yang menghina, mengejek, bahkan menjatuhkan. Atau sekarang menggoreng masalah yang dihadapi oleh seseorang akhirnya menjadi besar dan orang tersebut mendapatkan rasa malu dan putus asa karena kita tidak bisa menempatkan diri bagaimana cara menegur orang tersebut. Penghakiman Tuhan jelas ada di dalam tangannya. Tuhan menghakimi manusia yaitu dengan anugerah, kasih, dan keadilan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita tidak tersesat, mari kita pegang firman Tuhan pada hari ini. Janganlah kita menghakimi orang lain, tapi hakimilah dirimu sendiri, bereskanlah dirimu sendiri, dan jadikanlah diri kita alat untuk menegur mereka yang belum bisa bertobat atau masih melakukan dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kehidupan manusia memang saling menghakimi dan dihakimi. Tapi kami belajar bahaya-bahaya orang-orang yang suka menghakimi. Tuhan tolong ajari kami supaya kami memiliki kasih. Bahkan Tuhan memberikan talenta kepada kami untuk menegur orang-orang yang suka menghakimi dengan kasih. Sehingga mereka boleh bertobat, mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk kita berdiri, untuk kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi, dan setelah itu kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kepada Tuhan. Masukilah kegiatan hidupmu sehari-hari dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan, penyertaan, pemeliharaan dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan ambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu berjalan, yaitu dari tanggal 12 September sampai dengan tanggal 19 September 2021, kita akan melaksanakan pemilihan majelis yang baru periode tahun 2021-2023. Dan diharapkan kepada seluruh jemaat untuk ikut berpartisipasi, baik yang punya hak untuk dipilih maupun yang hanya bisa ikut memilih. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kertas suara yang akan dibagikan ke dalam atau ke jemaat masing-masing, akan diantar ke rumah masing-masing, dan Bapak Ibu akan memilih 7 nama dari daftar nama orang-orang yang akan dipilih. Jadi kertas suara akan diserahkan ke Bapak Ibu, dan paling lambat pengumpulannya adalah pada hari Minggu tanggal 19 September 2021. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu dapat menghubungi majelis yang masih aktif, tetapi juga kepada kami sebagai rohaniwan, baik penginjil Luis maupun juga saya di gereja. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan pemilihan majelis.
Kedua, Bapak Ibu, bahwa pada tanggal 19 September 2021 adalah minggu ketiga, dan setiap minggu ketiga kita melaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dipersilakan untuk menyiapkan hati sebaik-baiknya untuk kita melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat sengsara, kematian dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.